Terima kasih teman-teman semua sudah hadir dalam meeting seminar kesehatan kita pada malam hari ini. Tanpa terasa kita sudah bertemu dalam acara seperti ini bersama Pak Heru sekitar hampir 2 tahun. Nah, topik kita malam hari ini adalah bagaimana mengatasi stres, terutama akibat pandemi. Kita tidak bisa menghindar dari problem dan tantangan yang kita hadapi setiap hari. Selalu ada masalah dalam rumah tangga kita, keuangan kita, dengan keluarga kita, dengan sakit penyakit, dan segala macam yang setiap hari menantang kita. Seringkali ketika kita menghadapi masalah-masalah itu, hati kita menjadi tawar, kita merasa tertekan karena masalah-masalah yang kita hadapi. Tetapi malam hari ini kita akan melihat apa sih sebenarnya stres, apa sih penyebabnya, dan bagaimana kita bisa menghindari hal itu, dan apa kata firman Tuhan untuk kita, produk apa yang bisa membantu kita untuk lebih tahan banting ketika mengalami masa-masa yang sulit. Ada buku yang bagus dari penulis buku yang terkenal, yaitu Dale Carnegie. Dia menulis buku Petunjuk Hidup, Bebas Stres dan Cemas. Ini membahas tentang bagaimana kita bisa menghadapi situasi-situasi yang sulit dalam hidup kita dan kita bisa hidup dengan tenang. Memang kita tidak bisa menghindar dari problem, tapi kita bisa mengendalikan pikiran dan hati kita supaya tidak stres. Artikel jurnal Wall Street itu mengatakan stres membunuh orang sama banyak atau bahkan lebih banyak daripada kebiasaan buruk seperti merokok, minuman keras, dan tidak berolahraga. Ternyata stres pun, saudara, itu penyebab kematian yang sama banyak atau bahkan lebih banyak dari orang-orang yang kita pandang berisiko tinggi, seperti orang perokok, suka minuman keras, tidak rajin berolahraga, dan sebagainya. Lalu dikatakan stres itu bisa merusak hipokampus atau bagian otak yang berhubungan dengan memori dan proses belajar atau peta kognitif kita. Jadi orang yang stres itu sering pikirannya blank, susah diajak komunikasi. Ini tolong ambil air, Will. Penelitian di Universitas London menunjukkan bahwa stres lebih banyak menyebabkan kanker dan penyakit jantung daripada merokok, kolesterol tinggi, dan tekanan darah tinggi. Jadi ternyata kanker dan penyakit jantung itu bukan karena merokok, kolesterol, dan tekanan darah tinggi. Penyebab lainnya juga karena stres. Jadi memang penelitian-penelitian ini menunjukkan stres itu bisa berdampak yang sangat parah. Nah, laporan terbaru, saudara, itu mengatakan selama pandemi, orang tinggal di rumah terus-menerus tanpa aktivitas. Hanya baca, nonton TV tentang COVID. Itu menyebabkan apa yang dinamakan cabin fever. Atau kejenuhan, depresi, kecemasan karena terkungkung di rumah. Kita takut, khawatir, gelisah, dan tidak bisa kemana-mana gitu ya. Sehingga menyebabkan kita terganggu secara mental. Pandemi juga menyebabkan perubahan kebiasaan. Banyak orang kehilangan pekerjaan,
banyak perusahaan-perusahaan seperti hotel, rumah makan, travel, dan sebagainya yang dulu berjaya selama 2 tahun ini mengalami masalah yang sulit dan banyak yang bangkrut. Untung beberapa bulan terakhir mulai terjadi perbaikan setelah pemerintah membuka channel lagi, wisata dibuka, hotel-hotel bisa jalan lagi, rumah makan jalan lagi, sehingga cukup banyak yang masih bisa bertahan hidup dan bahkan mulai mereka melakukan renovasi dan pembangunan baru dan sebagainya. Sayang ini muncul gelombang ketiga ya, Omikron, yang mungkin menjadi ancaman serius lagi. Kita berdoa supaya ini jangan menimbulkan dampak yang buruk buat negara kita Indonesia dan buat orang-orang di sekitar kita. Nah, orang yang kehilangan pekerjaan atau mereka mengalami masa-masa sulit selama pandemi ini, itu bisa menyebabkan depresi, kecemasan, dan penyakit kronis lainnya. COVID-19 juga menyebabkan kesedihan karena kehilangan orang yang dikasihi, seperti masa puncak dulu, Agustus, saudara. Hampir tiap hari lewat WA, lewat Facebook, dan media lain kita mendengar kenalan-kenalan kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, itu dipanggil Tuhan satu persatu. Dan kita sedih karena hampir tiap hari beritanya seperti itu. Untung dengan langkah tanggap darurat pemerintah, itu bisa segera diatasi dan angka itu bisa diturunkan dengan cepat, sehingga sebenarnya Desember, November itu rumah sakit kosong, tidak ada pasien COVID sama sekali. Tapi sayang ini Januari mulai melonjak lagi. Mudah-mudahan bisa teratasi. Nah, banyak orang selama pandemi merasa tidak berdaya, tidak bisa melakukan apa-apa, dan khawatir karena bisa tertular temannya. Dan ini bisa menyebabkan stres. Apa sih sebenarnya stres itu? Stres adalah reaksi tubuh ketika menghadapi tekanan, ancaman, atau suatu perubahan. Seseorang biasanya alami stres ketika tuntutan yang diberikan kepadanya lebih besar dari kemampuannya. Dan stres itu bisa dialami siapa saja. Orang kaya, orang miskin, pejabat, atau rakyat jelata. Bahkan hamba-hamba Tuhan itu juga yang risiko stresnya juga paling tinggi, saudara. Stres itu sebenarnya reaksi yang baik. Karena bisa membantu seseorang menyadari situasi berbahaya sehingga berusaha keluar dari situasi tersebut. Saat alami stres, tubuh mengalami proses yaitu melepas hormon untuk menangkal stres itu. Namanya hormon kortisol dan adrenalin. Kedua hormon ini membantu memunculkan reaksi pada tubuh, yaitu jantung berdebar lebih cepat, otot menegang, tekanan darah meningkat, nafas lebih cepat, saudara. Satu segi itu menetralisir pengaruh stres, tapi pada segi lain itu membuat gangguan fisik seperti yang kita lihat di sini, saudara. Nah, ada dua penyebab stres. Yang pertama dari eksternal atau dari luar. Yang kedua dari dalam. Dari luar itu misalnya anak-anak yang sering dibully, diejek-ejek, diolok-olok sama teman-temannya. Kamu gendut. Kamu sipit matanya.
dan sebagainya gitu ya. Itu membuat anak-anak kemudian stres, saudara. Apalagi kalau anak remaja jerawatan, diejek-ejek, itu ternyata dampaknya bisa mengerikan juga. Lalu trauma masa lalu, pernah dilecehkan oleh orang-orang yang dekat dengan dia, beban kerja berlebih, lalu pandemi ini, saudara, lalu kehilangan orang-orang dikasihi, itu bisa menyebabkan stres dari luar. Nah, stres dari dalam itu apa? Stres yang bersumber dari diri kita sendiri. Kalau kita punya problem kesehatan, misalnya jantung, kanker, diabetes, atau sebagainya, kita sering merasa takut apa nih yang akan kita alami dengan penyakit kita. Apa yang harus kita lakukan supaya tetap sehat dan sebagainya. Lalu masalah emosional seperti kesedihan, penyesalan yang berlebihan, rendah diri, itu bisa membuat kita jadi stres. Lalu omongan pada diri sendiri. Ada tipe kepribadian itu introvert atau orang yang melankolis, itu sering berpikir ke dalam terus. Jadi berkata-kata yang negatif terhadap dirinya sendiri, pada diri sendiri, berpikir negatif, dan itu juga akibatnya menimbulkan stres internal. Lalu kadang-kadang orang yang perfeksionis, saudara, dia menuntut diri sendiri. Saya harus begini, saya harus begitu, saya harus mencapai ini, harus mencapai itu, saya tidak boleh kalah dengan yang lain. Sehingga tuntutan pada diri sendiri atau tuntutan dari orang lain yang dia anggap diminta untuk dia kerjakan, itu membuat dia stres secara internal. Lalu orang yang pemikirannya kaku, kurang santai, kurang canda tawa, itu juga gampang mengalami stres internal. Nah, apa faktor risiko stres yang memicu meningkatnya stres pada diri kita? Ada beberapa macam. Pertama, stres itu muncul karena kurang gizi, kurang vitamin, atau mineral tertentu. Saya ingat ketika saya ikut kuliah di Tiranus beberapa tahun yang lalu, Pak Stanley Heath itu mengajarkan tentang psikologi, saudara. Nah, salah satu yang dia kupas, bagaimana proses orang mengalami stres dan apa sih penyebabnya. Salah satu yang dia singgung itu adalah bisa bicara kurang vitamin dan mineral tertentu, itu bisa menyebabkan orang stres. Sebab itu dokter yang menghadapi orang stres seringkali menambahkan vitamin dan mineral yang dibutuhkan itu. Tolong yang masih bicara di mute ya. Lalu kalau kita kurang tidur, seperti saya beberapa hari lalu kurang tidur, jadi rasanya pikiran hati kita tuh tidak tenang gitu ya, jadi gelisah, emosinya jadi labil sekali, dan itu menyebabkan stres juga. Jadi saudara harus berusaha cukup tidur minimal 6 jam sehari, 7 atau 8 jam lebih bagus, saudara. Itu bisa membuat emosi kita lebih stabil dan terhindar dari stres. Lalu kecapean akut, saudara mengerjakan tugas-tugas, termasuk pelayanan terus-menerus ya. Kerja yang banyak sekali beban itu bisa menyebabkan kecapean akut dan itu bisa menimbulkan stres. Problem kesehatan dan problem berat lainnya itu juga menjadi faktor pemicu stres. Pernah alami peristiwa traumatis di masa lalu. Entah saudara pernah bangkrut, ditipu orang, uang saudara dibawa lari, lalu
anak-anak mengalami masalah yang berat, ada keluarga yang sakit, dan sebagainya, itu menimbulkan trauma, itu bisa menyebabkan stres juga. Lalu punya riwayat keluarga yang mengalami gangguan stres, itu bisa berakibat kita rentan menghadapi stres juga. Nah, ini penyebab stres berada di bawah tekanan, masalah keluarga, keuangan, pekerjaan, dan sebagainya. Hadapi perubahan besar seperti anak-anak pindah sekolah atau kita pindah rumah, pindah kerja, khawatir berlebihan, tidak punya kemampuan untuk mengatasi situasi kita, tanggung jawab yang besar, kehilangan pekerjaan, seperti selama pandemi ini, saudara, masa-masa yang tidak tentu. Nah, ini semua menyebabkan stres. 5 penyebab stres yang sering tidak disadari. Kerja, hubungan pribadi yang kadang-kadang buruk antara orang yang pacaran, anak dengan orang tua, lalu kemudian bos dengan anak buah, dan sebagainya. Kalau itu tidak teratasi dengan baik, bisa menjadi penyebab stres yang tidak disadari. Lalu kalau anak-anak terutama, dan ada juga orang tua yang sering main gadget, terus-menerus seharian gadget terus, bahkan bisa berhari-hari tidak berhenti-berhenti, lupa tidur, lupa makan. Wah, ini bahaya, saudara. Bisa menyebabkan gangguan kesehatan dan stres yang berat. Lalu orang yang kesepian dan sendirian, merasa terisolir seperti selama wabah pandemi ini, saudara. Kita sakit tapi tidak ada orang di dekat kita, itu bisa menyebabkan stres, saudara. Jadi ada 2 problem. Problem pertama penyakitnya sendiri, kedua kesepian dan sendirian karena tidak ada orang yang boleh di dekat kita. Untung ada HP dan pasien boleh bawa HP ya, jadi kita bisa tetap komunikasi dengan teman-teman, dengan keluarga, sehingga bisa membantu mengurangi. Kalau tidak boleh bawa HP, orang yang sakit, wah itu berbahaya sekali, bisa stres berat. Lalu orang yang sering membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Wah, tetangga kok punya mobil baru ya? Tetangga kok punya perabot baru ya, dan sebagainya, dan kita nggak bisa, seringkali itu bisa membuat stres. Nah, gejalanya bagaimana? Orang yang sering mudah capek, sedikit-sedikit capek, sedikit-sedikit capek gitu, jantung berdebar-debar, keringat berlebih, sakit kepala, sakit perut, mencret gitu ya saudara, atau sembelit, nggak bisa ke belakang, susah tidur, merasa rendah diri, murung, merasa tidak berharga, lalu menghindari orang lain, jadi takut, tidak pede ketemu orang lain, dan merasa tidak punya energi. Kalau tanda-tanda itu ada, saudara harus hati-hati karena itu adalah gejala-gejala kita tanpa disadari mengalami stres. Nah, komplikasinya kalau kepanjangan bisa sebabkan tekanan darah tinggi, bisa sebabkan penyakit jantung, bisa menimbulkan masalah berat badan, entah jadi kurus kering karena tidak doyan makan, atau sebaliknya obesitas karena ngemil terus, saudara. Ada orang yang stres itu malah ngemil terus, saudara, apa-apa jadi dimakan, dicamil terus ya. Nah, ini lalu bisa sebabkan gangguan pencernaan, bisa depresi, kanker. Menurut riset, 99% penyakit itu muncul karena pikiran dan stres. Karena stres mengakibatkan menurunnya sistem imun. Jadi hati-hati, jangan sampai kita stres, saudara, karena bisa menyebabkan imun turun. Bagaimana pengobatannya?
bicarakan keluhan dengan seseorang yang dapat dipercaya. Saudara harus punya teman baik atau pasangan suami istri yang bisa terbuka satu dengan yang lain, atau saudara punya konselor yang bisa saudara curhati sehingga bisa menjadi katup untuk membuka stres saudara itu. Lalu kalau saudara merasa tidak ada orang lain yang bisa saudara percayai, saudara bisa berdoa mencurahkan isi hati saudara kepada Tuhan. Seperti Raja Hizkia ketika menghadapi penyakit, dia mengalami depresi karena diberitahu dia akan mati karena penyakitnya itu. Lalu dia berpaling ke dinding, lalu mencurahkan isi hatinya. Jadi dia mencurahkan segala beban hidupnya kepada Tuhan. Dia menangis di hadapan Tuhan. Dan itu jadi katup stres yang luar biasa. Dan Tuhan dekat dengan orang yang hancur hatinya. Tuhan dekat dengan orang yang patah hati. Dan dia hadir memberi kekuatan kepada kita. Jadi selalu ada jawaban pertolongan bagi orang yang hancur hati dan curhat kepada Tuhan. Dan Tuhan bisa memberikan jalan keluar atau memberikan mujizat yang luar biasa buat kita. Lalu lakukan kegiatan yang kita sukai. Misalnya suka olahraga, silakan olahraga. Saudara suka naik sepeda gitu ya, silakan saudara naik sepeda. Apapun hobi yang saudara sukai, lakukan itu asal hobi yang positif. Lalu kembangkan hobi yang bermanfaat. Ada orang yang ketika menghadapi masa-masa sulit, dia belajar melukis, dia belajar merangkai bunga atau membuat apa, dan itu menjadi kreativitas yang bisa menghasilkan uang. Lalu bisa meningkatkan ibadah, mendekatkan diri pada Tuhan, berpikir positif, tenangkan pikiran dengan rileks gitu saudara. Kita tarik nafas, lepaskan. Tarik nafas, lepaskan. Lalu jangan lupa berolahraga dan berjemur. Nah, semua itu bisa membantu untuk mengatasi stres. Kurangi kafein, lalu saudara hindari konsumsi alkohol dan nafsa. Nah, selain itu tingkatkan hormon bahagia. Jika kita bahagia, senang dan rileks, tubuh itu mengeluarkan hormon bahagia. Tubuh kita dirancang secara luar biasa, sehingga ketika stres keluar hormon tertentu untuk menangkal stres. Ketika kita bahagia, muncul hormon tertentu yang membuat kita bahagia, membuat kita tertawa, tersenyum lebar, saudara. Nah, ada 4 jenis hormon bahagia itu. Yang pertama namanya dopamin. Itu kalau kita mencapai tujuan kita jadi bahagia dan tetap fokus untuk mencapai target itu. Dan ini adalah hormon dopamin. Membantu kita fokus. Kedua, endorfin. Itu penghilang rasa sakit atau anti sakit, saudara. Diproduksi tubuh sebagai respon terhadap stres. Endorfin meningkat ketika kita makan coklat. Wah, ternyata coklat itu berguna, saudara. Hari Valentine banyak coklat, nah, itu bisa dimakan. Itu bisa meningkatkan endorfin, penghilang rasa sakit. Lalu berolahraga, kita merasa santai, rileks, bahagia, itu mengeluarkan hormon endorfin. Demikian juga hubungan seks. Bahkan tertawa juga, orang yang mudah tertawa,
itu bisa meningkatkan endorfin. Ketiga, hormon serotonin. Ini mengalir saat kita mencapai prestasi, merasa diri kita penting dan merasa puas. Misalnya anak jadi juara dalam pertandingan atau juara kelas. Saudara mencapai target penjualan. Saudara mencapai target pelayanan. Saudara bisa membantu orang lain dan orang lain itu bersyukur. Itu akan muncul hormon serotonin. Kita merasakan kepuasan yang membuat kita bahagia. Yang terakhir oksitosin atau dikenal dengan hormon cinta. Ketika kita dekat dengan orang yang kita kasih, misalnya orang tua dengan anak, ibu dengan bayinya, dan kita dengan orang yang kita kasih, itu muncul hormon yang namanya oksitosin. Hormon itu membantu meningkatkan kepercayaan, empati, dan ikatan dalam hubungan. Nah, 4 hormon ini bisa membantu untuk menangkal stres yang kita hadapi. Entah dopamin, ketika kita fokus untuk mencapai tujuan, endorfin, ketika kita melakukan sesuatu yang santai, menyenangkan, sehingga bisa menghilangkan rasa sakit, lalu kita mencapai kepuasan, serotonin, dan kita dipenuhi dengan cinta, itu muncul oksitosin. Bagaimana mencegah stres? Pertahankan sikap pikiran positif. Selalu ada jalan keluar. Selalu ada Tuhan yang di dekat kita siap untuk menolong kita. Pelajari juga teknik relaksasi seperti senam atau tai chi atau olahraga apapun yang membuat kita merasa rileks. Lalu olahraga secara teratur, entah jalan kaki, berenang, naik sepeda, atau apapun, saudara. Dan yang paling penting, konsumsi makanan sehat dan seimbang. Banyak serat, banyak buah-buahan yang kemudian ditambah protein, jadi sayur-sayuran, buah-buahan, protein, tak tahu tempe, telur, daging, tanpa lemak, saudara. Itu semua bisa membantu melengkapi gizi yang seimbang dan sehat. Divariasi tiap hari. Buah-buahan juga rutin divariasi. Sayur-sayuran bermacam-macam divariasi. Itu akan membantu kita mendapatkan gizi yang dibutuhkan untuk mencegah stres. Lalu kalau kita stres karena beban kerja, harus belajar manajemen waktu. Ngatur apa yang harus didahulukan, apa yang bisa ditunda. Jadi kita nggak diburu-buru menyelesaikan semuanya pada waktu yang sama. Lalu luangkan waktu untuk melakukan hobi. Nah, Alkitab bicara banyak tentang stres. 1 Petrus 5 ayat 7, serahkan segala khawatirmu atau stresmu kepada Dia, karena Dia yang memelihara kita. Jangan khawatir, tapi nyatakan keinginan kita dalam doa. Filipi 4 ayat 6. Lalu buat hati gembira, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Tetap miliki harapan dan iman kepada Tuhan. Selain itu doa dan puji-pujian itu penting karena ada kuasa dalam doa dan puji-pujian. Dalam keadaan sesulit apapun, ingat, kita ada dalam tangan Tuhan. Tangan Tuhan selalu memegang kita dan tidak pernah membiarkan kita down. Apa produk New Image, saudara, yang bisa membantu? Lifeline. Itu produk yang luar biasa karena di dalamnya
lifeline atau colostrum, itu ada probiotik atau bakteri baik yang membantu mengurangi stres karena menyediakan mikrobiome atau bakteri di dalam usus yang sehat, yang mempengaruhi otak kita secara langsung. Jadi usus itu disebut otak kedua, saudara. Apa yang terjadi pada usus mempengaruhi otak kita, apa yang terjadi pada otak kita mempengaruhi usus kita. Kalau usus kita sehat, maka seluruh tubuh kita jadi sehat. Nah, dalam kolostrum ada bentuk susu, kapsul, dan tablet. Itu di dalamnya terdapat probiotik atau bakteri baik yang bisa menyehatkan pencernaan kita. Ini bisa membantu meredakan stres. Yang kedua, K28 itu gizi yang seimbang dan lengkap. Formulanya diambil dari seorang penemu namanya Sir Hans Krebs yang mendapat Nobel karena menemukan siklus energi Krebs, yaitu serangkaian proses kimiawi dalam tubuh yang menghasilkan energi. Kalau 28 unsur makanan itu terpenuhi, itu akan diolah jadi sumber energi. Jadi bisa meningkatkan stamina, meningkatkan kebugaran kita, kesehatan kita, aktivitas kita, dan itu bisa tetap energik. Ini rahasia energi yang tidak ada habisnya. Ada gizi yang lengkap di dalamnya, 28 macam yang bisa mencukupi seluruh kebutuhan vitamin, mineral, dan protein kita secara lengkap. Yang ketiga, produknya ada RDA. RDA itu juga ada kandungan tertentu seperti vitamin D3, ada tiamin, kromium, yang tiga-tiganya bisa membantu meredakan stres. Ini kolin bisa membantu pengembangan otak, bisa membantu pasien depresi, kehilangan memori, penyakit Alzheimer atau demensia, atau skizofrenia. Jadi atlet juga bisa memakai kolin untuk menunda kelelahan. Ini sangat penting untuk mengatur memori, mood, dan kecerdasan. Jadi kolin yang ada di dalam RDA ini bisa membantu mengatasi stres kita. Lalu orang yang susah tidur dengan minum RDA, kadang-kadang bisa dibantu, bisa tidur dengan pulas. Lalu ada biotin di dalam RDA. Nah, biotin itu bisa membantu mengatasi depresi, kelelahan, halusinasi. Ini bisa mengurangi radang, membantu menurunkan gula, dan sebagainya. Jadi biotin dalam RDA manfaatnya sangat bagus. Lalu ada vitamin mineral yang lengkap, ada 25 macam dalam RDA. Kita nggak vitamin satu sendiri-sendiri, tapi vitamin lengkap sesuai dosisnya dengan yang dianjurkan Badan Kesehatan Dunia, ditambah beberapa unsur mineral yang sangat penting yang bisa membantu meredakan stres, seperti magnesium, dan sebagainya. Produk terakhir, saudara, kolostem. Ini juga kalau kita minum 2 kapsul setelah makan malam bisa membantu kita tidur pulas, dan selama tidur, kolostem itu membantu memperbaiki sel-sel yang rusak dengan cara memproduksi stem cell dalam sumsum tulang belakang. Jadi ketika kita tidur, maka tubuh kita itu
memperbaiki organ-organ atau sel-sel yang mengalami keausan atau kerusakan dengan stem cell yang jumlahnya ditingkatkan dengan minum kolostem ini. Nah, inilah fungsi kolostem. Dia mendukung supaya aktivitas sel optimal, lalu proses perbaikan alami bekerja dengan baik. Lalu bisa merangsang pertumbuhan yang sehat, memulihkan kekuatan membran sel, serta memperbarui aktivitas stem cell atau sel induk, kesehatan pencernaan, dan imunitas. Nah, itulah saudara, pengertian tentang stres, penyebabnya, kemudian pemicu dan sebagainya, dan apa yang bisa kita lakukan supaya kita bisa terhindar dari stres. Dan produk-produk pendukung makanan bergizi yang bisa membantu kita untuk mengatasi stres. Saya kembalikan kepada Pak Heru, kalau ada pertanyaan silahkan.